Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Selamat datang kepada hambanya, Bapak Pendeta Surono dan Ibu. Selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan kecuali Engkau ya Tuhan. Saat ini kami mau melayani-Mu. Kami mau beribadah, menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh hati kami terbuka untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Sungguh hati kami terbuka untuk menerima mujizat-Mu, untuk menerima berkat-Mu, untuk menerima sukacita, untuk menerima pemulihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya. Hal yang kurindu, haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu.
hanya jemaat saja. Katakan lebih baik satu hari. Di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Benar Tuhan, bahwa memang lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami ada di tempat lain. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu tinggal bersama-Mu, untuk selalu diam di rumah Tuhan sampai seumur hidup kami. Kami mau melekat kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan.
Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Biarlah segala yang bernafas memuji Allah kita. Haleluya. I worship you, I worship you, and honor you. You're lifted up in this place, Jesus. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone. Penyembahanmu kepada Tuhan. Sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak diagungkan. Haleluya. Dari hatimu yang paling dalam bahwa kami menyembah Engkau Tuhan. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
sembah, segala hormat, kemuliaan, pengagungan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan, haleluya. Sekali lagi, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau tepuk tangan buat Tuhan, kita mau sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus
kondisi kita saat ini, susah, senang, selama ada Yesus, ada sukacita. Haleluya. Ini zaman Elia. Haleluya. Semua boleh kasih tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan. Haleluya. Inilah zaman Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Oh, dan inilah zaman hamba-Mu, pusat kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Inilah zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, daun pahit hujan dipulihkan. Dan inilah zaman tuaya, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur, yang dalam firman Tuhan. Dia datang, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang kepada hamba-Nya, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan 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 Mari kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh merasa terhormat karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Tangan-Mu yang kuat, yang perkasa, tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kalau kami bisa berdiri di dalam rumah-Mu ini adalah kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah gagal menjaga memelihara kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami membuka hati untuk kami mendengar suara-Mu. Mari nyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan melalui firman yang sebentar kami akan dengar. Kami masih
punya keyakinan yang begitu dalam bahwa firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Dan inilah kehidupan kami. Ubah kami ya Tuhan. Bawa kami naik semakin tinggi, terbang bersama dengan Tuhan. Menyaksikan perkara-perkara yang ajaib, bahkan karunia-karunia surgawi yang Tuhan sediakan bagi kami. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahannya, sembunyikan dia di balik salib-Mu dan biar Tuhan sendiri yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Sarah yang memberi kesempatan untuk saya melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Ini enaknya kalau jadi pendeta, kalau pulang kampung bisa sambil pelayanan. Puji Tuhan. Iya, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk berbicara mengenai masalah iri hati ya. Saya beri judul firman Tuhan, The Danger of Envy ya. Envy itu iri hati, saudara. Ya. Nah, kalau saudara bertanya kenapa Pak kok khotbah soal iri hati? Ya, ada banyak alasan, saudara. Tetapi kalau kita melihat dalam tradisi gereja, ya, iri hati itu masuk dalam daftar yang disebut dengan 7 deadly sin, ya, dosa yang mematikan ada 7. Misalnya apa? Kesombongan, ya, kemarahan, lalu kerakusan, mohon maaf saudara yang suka makan ya. Dan salah satu di antaranya adalah iri hati. Nah saudara, kenapa kok disebut mematikan? Maka jawabannya adalah karena dosa-dosa ya yang masuk dalam daftar itu, dia akan menuntun kita kepada dosa-dosa yang lain. Ya, saya ingat betul dulu sekali saya membaca satu berita kecil begitu ya, tentang seorang pemuda masih sekolah di tingkat SMU ya, suatu saat dia sudah lama sekali pengen punya sepeda motor. Ayahnya kurang mampu membelikan dia, lalu dia melihat ada temannya yang dibelikan sepeda motor ya. Lalu tumbuhlah iri hati itu dan dari sana dia mulai punya pikiran yang jahat ya. Saya mau bunuh dia, motornya saya ambil. Dan betul kejadian saudara, kejadian. Nah ini adalah salah satu contoh dari banyak contoh ya, bahwa iri hati bisa membawa kita kepada dosa-dosa yang lain. Lalu yang berikutnya saya kira ini terkait dengan zaman di mana kita hidup ya, kita sebut dengan era digital. Saudara, di era digital ini orang bisa makan apa saja, pergi kemana saja, lalu dengan cepat sekali upload, diposting dan semua orang melihat ya. Dan waktu kita melihat, reaksi kita apa? Kalau orang posting baju baru saudara, sementara baju kita yo itu aja saudara, buka lemari onone yo iku aja saudara. Ya, sementara yang lain sudah pergi ke luar negeri, kita yo munyer-munyer neng Klaten aja saudara, nggak kemana-mana. Nah potensi untuk menjadi iri hati menjadi begitu besar di era digital ini.
Dan yang terakhir saya kira ini yang penting juga untuk kita ketahui saudara. Kalau orang jatuh ke dalam dosa-dosa yang lain, orang akan segera sadar dan mengakui bahkan bertobat. Tetapi kalau orang iri hati, mana ada yang ngaku? Saya mau tanya saudara, ada nggak? Padahal itu adalah salah satu dari dosa yang mematikan, yang akan menuntun kita kepada dosa yang lain. Itu sebabnya saya percaya sangat penting sekali untuk kita melihat kepada firman Tuhan dan belajar daripada firman Tuhan mengenai dosa yang satu ini, amin. Ya, nah mari saya ajak kita akan melihat sama-sama teks kita di dalam surat Yakobus. Saudara, kita akan lihat pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, nanti saya akan ajak kita melihat teks yang lain, agak sedikit lompat-lompat. Ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan di sini, satu ayat saya sudah memberitahu kita banyak. Paling tidak kebenaran bahwa iri hati bisa menjadi ibu dari pelanggaran-pelanggaran yang lain, saudara. Kita lompat ke pasal yang keempat, ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, saudara. Nah, mari sama-sama kita akan samakan perspektif kita ya, supaya dari awal kalau kita bicara mengenai iri hati, maka rujukannya sama. Apa itu iri hati? Nah, saudara, saya mau kalimatkan dengan cara yang populer. Sorry, saya mau kembali ke sebelumnya. Ya, apa itu iri hati? Ya, saya kalimatkan secara populer saja. Ya, bahwa iri hati kira-kira ya, seorang yang iri hati akan berkata begini: aku suka apa yang kamu punya, aku bahkan tidak suka karena kamu memilikinya, dan aku mau itu. Perlu dibaca ulang. Aku suka apa yang kamu punya, aku bahkan tidak suka karena kamu memilikinya, dan aku mau itu. Itulah hakikat dari iri hati. Ya, bukan hanya sekedar kepingin apa yang orang punya, tetapi bahkan dia akan mengatakan, kamu loh sebenarnya nggak pantas mendapat itu. Yang pantas itu saya. Itulah hakikat dari iri hati. Dan iri hati bisa menyangkut apa saja, saudara. Kalau di medsos kita melihat teman kita yang suka pamer otot, bentuk tubuh, saudara, sering di highlight perutnya yang sudah six pack, sementara kita bukan six pack tapi 6 months. Orang makan makanan yang begitu mahal, di depan kita cuma tahu tempe yang tidak berubah itu. Saudara, lalu tumbuhlah iri hati. Lalu kita menginginkan apa yang orang punya, dan maka kita merasa sesungguhnya aku yang lebih layak mendapat semuanya itu. Nah, saya ingin menyampaikan ada 3 bahaya ya, the danger of
envy. Ya, bahaya dari iri hati saya mau sampaikan 3 saudara, ini sangat fatal sekali. Yang pertama, mari kita belajar dari firman Tuhan bahwa iri hati menghalangi evaluasi diri. Saudara, kenapa demikian? Karena orang yang iri hati matanya selalu tertuju kepada orang lain dan dia tidak pernah melihat dirinya dan menguji diri di hadapan Tuhan, melihat apakah ada hal yang perlu diperbaiki di dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saudara, ya. Kalau tadi kita melihat di pasal yang ketiga ya dari surat Yakobus, ya, saya kembali ulang ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara perhatikan di sini khususnya di ayat yang ke-16, iri hati selalu digandengkan dengan kepentingan diri sendiri. Bahkan iri hati dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Caranya bagaimana saudara? Caranya bekerja. Maka saya mau membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan karena mata saya terus tertuju kepada orang lain, saya abai kepada diri saya sendiri. Contoh yang paling baik saudara ya. Dan ini yang sangat menyedihkan sekali. Pembunuhan yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab itu disebabkan oleh karena iri hati. Dan kenapa pembunuhan yang pertama itu terjadi? Ya, kisah Kain dan Habil saudara ya, dua-duanya mempersembahkan korban. Yang satu diterima oleh Allah, yang lain ditolak. Maka seharusnya yang dilakukan oleh Kain adalah dia melihat kepada dirinya, lalu mengevaluasi diri dan bertanya, apa yang salah dengan diriku, apa yang salah dengan persembahanku, sehingga persembahan adikku diterima dan punyaku ditolak. Saudara, itu yang seharusnya dilakukan supaya seorang bisa bertumbuh, supaya seorang bisa berkembang di dalam kehidupannya. Tetapi karena iri hati yang mengambil alih kehidupan dari Kain, hatinya menjadi panas, maka bukan orang asing yang kemudian dia hajar dan dia bunuh, tetapi orang yang lahir dari rahim yang sama, yang dia akhiri hidupnya dengan cara yang begitu kejam. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya tadi dikatakan bahwa mentalitas perbandingan yang membuat kita menjadi iri, itu sesungguhnya hakikatnya kita sedang menipu diri saudara. Kalau saudara mulai lihat orang lain, bandingkan dirimu dengan orang lain, entah kamu merasa dirimu lebih baik atau kurang, lebih jelek saudara, maka itu sebenarnya sedang menipu diri. Yang benar adalah ketika kita berkaca di hadapan cermin kebenaran, di hadapan Kristus kita berkaca dan kita menguji diri kita. Itulah yang disebut dengan self examination ya. Kita uji diri. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara tidak akan pernah ketemu ayat yang memerintahkan kepada saudara untuk menilai orang lain, nggak pernah saudara.
Tetapi Alkitab selalu mendorong, mengajak, memerintahkan untuk kita menguji diri. Kenapa, saudara? Karena hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Musuh kita bukan hanya dari luar, saudara, tetapi juga dari dalam. Seorang penulis mengatakan hati manusia itu seperti kota yang berbenteng. Ya, ada hukum-hukum kekudusan yang Allah taruh di dalam hati kita. Itu Rasul Paulus katakan di pasal 2 dari surat Roma. Ya. Ada pertanyaan, ya kalau orang Yahudi kan punya hukum Taurat. Tetapi kenapa orang-orang di luar lingkaran Yahudi, ya, lalu mereka bisa memenuhi Taurat? Rasul Paulus katakan kenapa? Karena mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya, ya, di setiap hati manusia Kristen gak Kristen itu ada hukum kekudusan Allah yang ditaruh di situ. Sehingga tidak heran kalau orang melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat, sesuatu yang amoral, dia akan tertuduh, saudara. Hati manusia seperti kota yang berbenteng. Kenapa perlu dibentengi? Karena banyak musuh di luar, saudara. Ada dunia, ada iblis, kata Rasul Paulus di surat Efesus. Tetapi jangan lupa, musuh kita bukan hanya dari luar, tetapi di dalam sendiri ada pengkhianatnya, saudara. Inilah kedagingan kita. Nah, karena tidak mudah, dua-duanya, saudara, musuh dari luar, dari dalam sering bersekongkol untuk menjatuhkan kehidupan kita, membawa kita semakin jauh daripada Allah. Itu sebabnya kita perlu banyak waktu untuk kita evaluasi diri, bisa katakan amin. Jangan lihat orang lain, jangan nilai orang lain, nilailah dirimu sendiri. Kita sering salah ngerti. Ya. Kalau kita melihat kehidupan Daud, kita pikir tuh Daud tuh hebatnya di mana sih? Oh, waktu dia jadi gembala, dia hajar tuh singa beruang, selamatkan ternak yang dia gembalakan. Waktu dia menjadi seorang serdadu, dia menghajar Goliat, saudara. Seringkali itu yang kita lihat. Tetapi sesungguhnya Daud kehebatannya bukan di situ. Kehebatan Daud itu terletak bahwa dia berani menghadapi dirinya sendiri. Dia datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, selidiklah akan aku, ujilah aku. Itu orang hebat, saudara. Orang hebat bukan orang yang berani lawan siapa saja. Orang yang berani bukan orang yang berani lawan siapa saja, berantem saja pokoknya. Enggak, saudara. Orang yang hebat di pemandangan Tuhan, orang yang berani di pemandangan Tuhan adalah orang yang berani menguji dirinya dalam terang Roh Kudus. Dan kalau ada yang salah, ada yang menyimpang, mengizinkan Roh Kudus yang kembalikan kita ke dalam jalan kebenaran. Saudara, ini yang pertama, bahwasanya, tadi saya belum baca ya, ayat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidiklah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Salah satu ayat dari sekian banyak ayat yang mengajak kita, mari jangan lihat samping kiri kanan lalu kemudian kita menilai ya mereka dan kemudian kita entah merasa lebih baik atau kurang, tapi uji diri kita. Ya. Yang kedua, saudara, bahaya yang kedua, iri hati merusak hubungan
hubungan kita. Saudara, saya langsung mau bawa kita ya ke kitab Kejadian dan melihat sebuah ilustrasi yang sangat hidup sekali ya, bagaimana iri hati seperti yang saya katakan dari awal akan menuntun kita kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, pasal 37 Saudara, ayat yang ketiga ya. Israel, Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah ini saudara, ini starting point, ini titik tolaknya yang kemudian mendatangkan masalah yang besar bagi keluarga Israel ini. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan pembacaan kita, saudara, ya, saya lompat-lompat, saya potong-potong saja untuk menangkap ya esensi yang saya mau sampaikan di sini. Ya, setelah dikatakan tadi Israel jatuh ke dalam favoritisme, ya, pilih kasih, Yusuf lebih dikasihi dari saudara-saudaranya, maka akibatnya adalah ini. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Bencilah mereka itu kepadanya. Mereka ini siapa? Saudara, saudaranya Yusuf. Ayat yang kelima saudara. Lebih benci lagi kepadanya. Sudah mulai, sudah tahu ya siapa yang sekolah musik di sini? Kalau sudah tahu di skor musik itu ada tanda seperti mulut buaya itu. Nah, itu namanya crescendo ya. Kalau kebalikannya ya decrescendo. Crescendo itu nyanyinya pelan, lirih dulu, makin lama makin kenceng. Saudara, nah ini yang terjadi nih. Pertama dikatakan benci saja, lalu lebih benci lagi, ayat 8 tambah kenceng lagi nyanyinya. Makin bencilah, ayat 11 dikatakan apa? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Sebelum lanjut saya pikir perlu ini orang tua diingatkan kembali, hati-hati ya. Kalau kita punya anak lebih dari satu, ya kadang memang ya cenderung yang lebih dekat dengan kita itu yang lebih kita kasihi. Saudara, hati-hati dengan favoritisme, punya anak yang lebih difavoritkan. Perhatikan di sini. Contoh yang begitu jelas ditunjukkan dalam firman Tuhan. Favoritisme selalu akan melahirkan perseteruan, dan ini bukan di luar rumah tetapi di dalam rumah sendiri saudara ya. Dan ini karena iri hati, lalu akhirnya saudara-saudaranya mengambil keputusan yang paling dramatis ya. Ayahnya suruh Yusuf untuk lihat kakak-kakaknya ya, adiknya yang sedang menggembalakan ternak, dan pada saat dari kejauhan kelihatan saudara mereka sudah punya rancangan yang jahat ya, mau dibunuh tetapi akhirnya dibuang saja ke dalam sumur. Dan firman Tuhan ceritakan saudara mereka makan dan minum setelah itu, dan saya membayangkan saudara mereka makan dan minum sementara mendengar suara saudara kandung mereka sendiri yang teriak-teriak, menangis, minta tolong untuk dilepaskan dari sumur itu. Tapi apakah seruan tangisan dari saudaranya ini kemudian mengganggu hati nurani mereka? Tidak, saudara. Kenapa? Karena hati mereka sudah dikuasai oleh kebencian dan iri hati sekaligus. Dan disinilah saya melihat kepentingannya
Kenapa kita belajar mengenai dosa yang satu ini? Dan jawabannya adalah karena dosa iri hati akan merusak hubungan-hubungan kita, entah dengan siapa saja saudara. Bahkan dengan orang-orang yang tadinya saudara kasihi. Orang yang dekat dengan saudara. Sebabnya seorang penulis mengatakan demikian. Iri hati mengubah teman, anggota keluarga, atau rekan sekerja menjadi saingan Anda. Iri hati membuat Anda akan melihat orang lain dari lensa ketidakpercayaan, kecurigaan, ketimbang kasih. Saya jamin saudara ya, kalau hati saudara dikuasai oleh iri hati, saudara tidak akan pernah mengasihi orang tersebut. Tidak akan pernah bisa. Karena keduanya ini bertolak belakang. Bagaimana mungkin kasih bisa dibangun di atas ketidakpercayaan dan kecurigaan, saudara? Memandang orang lain dari sudut pandang yang berbeda dengan Kristus memandang kita. Kristus mengajarkan kita untuk kita memandang semua sesama kita, siapapun dia, dari lensa kasih. Tetapi begitu iri hati bercokol dalam hati kita, semua berubah. Kita melihat orang lain sebagai kompetitor kita, saingan kita. Dia punya itu, saya harus lebih dari dia. Saudara, supaya saya kelihatan lebih, apa saja saya akan lakukan, termasuk menjatuhkan orang tersebut. Dan kalau sudah itu, saya kira tidak akan pernah orang bisa mengasihi sesamanya kalau di dalam hatinya ada iri hati. Tidak akan pernah terjadi. Hanya kalau kasih Kristus yang menguasai hati kita, saudara, musuh pun bisa dikasihi. Haleluya. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, iri hati menghalangi kita untuk mensyukuri apa yang kita punya. Ini mentalitasnya kembali kepada mentalitas perbandingan, dan biasanya ketika kita melihat orang lain dengan semua yang dia punya, biasanya ini akan dibesar-besarkan, sementara ketika saya melihat diri saya dan apa yang saya punya, ini dikecil-kecilkan, saudara. Kita selalu melihat berkat orang lain lebih besar daripada apa yang kita punya. Saya ingat, saudara, saya pernah baca cerita, saya kira ini cerita yang gak benar-benar terjadi, tapi buat saya ini ilustrasi yang sangat baik. Dan saya kira menunjukkan betapa jahatnya seorang kalau sudah dikuasai oleh iri hati. Ini cerita tentang dua orang yang punya toko sepatu ya. Satu di seberang jalan, yang satunya di seberang jalan yang lain. Nah, rupanya mereka dua ini sudah menjadi kompetitor ya di sepanjang zaman mereka hidup. Maksudnya pokoknya mereka saling mengamati satu dengan yang lain. Kalau ada yang satu kedatangan pelanggan yang baru, yang lain akan mulai marah, dia benci, dia jengkel, dan seterusnya. Pokoknya, saudara, permusuhan satu dengan yang lain. Nah, satu saat, ini bukan cerita beneran, saudara, ya jangan dianggap. Allah mengutus malaikatnya untuk menemui salah satu dari pemilik toko sepatu itu. Ya. Dan mengatakan kepadanya, aku diutus oleh Allah untuk memberikan kepadamu
apa saja yang kamu minta. Jadi kamu minta apa saja pasti akan dikabulkan. Tetapi ada catatannya. Kalau kamu minta misalnya katakanlah rumah yang mewah akan diberikan kepadamu. Tapi kepada sainganmu akan diberikan 2 kali lipat dari apa yang kamu minta. Ngerti maksudnya ya? Kalau you minta rumah dikasih, tapi nanti sainganmu dikasih 2 loh. Lebih banyak dari kamu. Kalau kamu minta mobil yang mewah dikasih, tapi sainganmu kasih 2 lebih banyak loh. 2 kali lipat. Waduh, dia bingung. Aku ya kepingin nih punya rumah besar yang berdiri di atas lahannya mungkin 8.000 meter dengan semua fasilitas yang luks. Tapi kalau aku punya itu, sainganku punya 2 kali lipat lebih hebat dari aku, dia akan lebih kaya. Waduh, tambah nelongso aku ini. Lalu dia pikir, lalu ketemu jawabannya. Dia minta apa? Dia katakan begini kepada si malaikat itu. Saya cuma minta 1. Pukul mata saya sampai buta. 1. Maksudnya apa? Ngerti maksudnya? Supaya saingannya dua-duanya buta. Karena dia minta 1 dikabulkan kan. Jadi dia saingannya nanti akan dibutakan dua-duanya. Saudara, waktu saya baca cerita itu, saya kira meskipun saya tertawa, tetapi sungguh itulah yang akan terjadi bagi seorang yang sudah dibutakan oleh iri hati. Sudah perhatikan Saul dengan Daud, ya. Para wanita menyanjung-nyanjung Daud lebih daripada Saul. Mulai tumbuh iri hati, dan ini perhatikan saudara ya, begitu ada iri hati, sahabat pun akan jadi lawan, saudara. Apakah Daud menjadi ancaman buat Saul? Sesungguhnya tidak, saudara. Sesungguhnya tidak. Tetapi lagi-lagi kita melihat di sini ketika seorang dikuasai oleh iri hati, dia akan melihat orang lain sebagai musuhnya, sebagai kompetitornya, dan dia akan memandang dia dengan penuh kecurigaan. Saya mau ajak kita melihat di dalam kitab Ester pasal 5 ya, ayat yang ke-11, saudara. Kita akan melihat contoh mengenai seorang yang bernama Haman ya. Ayat yang ke-11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaan. Saudara, ini bukan bukan omong kosong, bukan hanya membual saudara, tetapi ini kenyataan. Hartanya banyak. Banyaknya anaknya laki-laki, sebuah tanda kemakmuran semua ini. Dan segala kebesaran, privilege, kehormatan yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Dan tidak hanya sampai di situ, lagi kata Haman, tambahan pula. Tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Wow, ya, dia seperti diistimewakan. Ya, semua adalah berkat-berkat yang luar biasa. Dan besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Sampai di sini saudara, ini kan berkat yang luar biasa. Ya, kalau saudara mungkin ya, aku ini loh ya, kasih Tuhan rumah yang sedemikian nyamannya, ada 4 kamar tidur di dalamnya, semua ada kamar mandi di dalam. Aku punya mobil yang cukup untuk nganter anak-anak sekolah, untuk ya, semua hal yang aku lakukan dalam hidupku. Ya,
Anak-anak semua sehat, mereka pinter-pinter semua sekolahnya, ya. Nah ini berkat semua ini saudara. Tapi kalau orang sudah iri hati, sekali lagi matanya tertuju kepada orang lain dan melihatnya dengan lensa pembesar, sementara ketika melihat kepada diri sendiri dan berkat yang Tuhan sudah kasih kepada diri sendiri, melihatnya dengan kacamata yang akan mengecilkan semuanya itu, saudara. Dan ini yang terjadi dengan Haman. Perhatikan saudara ayat yang ke-13. Akan tetapi semuanya itu, saudara, semuanya itu yang tadi dia besar-besarkan tadi, semua kehormatan, semua berkat yang telah dia terima tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai. Gara-gara satu orang saja, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Saudara, akhirnya dia marah gara-gara satu orang matanya dibutakan, dia tidak bisa melihat berkat besar yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupannya. Gara-gara iri hati. Makanya saudara, ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Kalau saudara menjadi iri hati kepada siapa saja, saudara tidak akan pernah bisa hidup penuh dengan syukur. Dan orang yang hidupnya tidak penuh dengan syukur, sepanjang hidupnya dia merana, dia kosong, dia kesepian. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sesungguhnya layak untuk diberi lebih daripada apa yang sesungguhnya dia sudah terima dari Tuhan. Dan berkat yang Tuhan sudah kasih kepada dia menjadi tidak berarti sama sekali, saudara. Ya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sampai di sini saya berharap kita menangkap sebuah pesan penting, ya. Sering kita nganggap remeh iri hati itu apa sih? Ya, kecil lah, dosa kecil. Tapi ingat, firman Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini bukan masalah kecil. Dia punya efek domino, ya. Satu dosa yang akan memimpin kita kepada dosa yang lain. Saya mau akhiri dengan sebuah kutipan dari seorang penulis, William Barclay, yang mengatakan begini. Iri hati itu adalah sebuah dosa yang punya konsekuensi yang luas. Jika itu berhubungan dengan uang, ia menuntun kepada pencurian. Jika itu berhubungan dengan kedudukan, dia akan menuntun kepada ambisi yang jahat. Jika itu terkait dengan keinginan untuk memiliki seseorang, ia akan menyeret kepada dosa seksual. Saudara, barangkali nggak pernah membayangkan, ya, iri hati itu dampaknya sejauh ini. Itu sebabnya 10 perintah Allah diakhiri dengan perintah apa? Jangan kamu mengingini miliknya orang lain, entah istri, entah segala kepunyaannya, lembu, sapi, kambing, domba, jangan. Kenapa? Dan saya kira itu barangkali kalau menurut saya perintah yang 10 ini lebih susah loh dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau mencuri, membunuh itu kelihatan mata. Tapi kalau iri hati, seringkali kita nggak sadar hati kita sudah dikuasai oleh iri hati. Sebabnya pagi ini saya mau ajak kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan izinkan Dia menguji hati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari pemain musik bisa maju ke depan, kita sama-sama akan menanggapi firman Tuhan.
Kita nyanyikan satu pujian, Bapa kau setia takkan meninggalkan, ku percaya kau milikku, ku milikmu. Sama-sama nanti kita buka hati kita, katakan ubah hatiku seputih salju. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sambil kita membuka hati di hadapan Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa kau setia, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari kita berdiri bersama-sama. Diriku seputih hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
pacar dan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, mari kita buka hati kita. Haleluya, haleluya. Pujilah namamu. Bekerjalah di tengah kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, jamah kami ya Tuhan. Jamahlah kami. Jamahlah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan ujilah hati kami siang hari ini. Singkapkan apa yang masih terselubung. Dan jadikanlah hati kami tahir ya Tuhan. Bersihkan dengan hisop ya Tuhan. Supaya hati kami putih bersih di hadapan-Mu. Kalau ada benih-benih iri hati di dalam nama Tuhan Yesus, ganti itu dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih, terima kasih.
meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Pak Pendeta Surono adalah dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti Malang. Itu adalah sekolah teologi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Dan beliau, setiap kali saya mendengar khotbah beliau, selalu loh, ini bukan sekali dua kali loh Pak. Beliau itu menemukan sesuatu yang memang abai, orang lain tidak bisa nemu. Itu istimewa ya. Karena memang benar ya, iri hati itu nobody knows. Jadi who care? Siapa peduli? Kita nggak tahu hati orang, tapi itu dampaknya. Lalu saya tiba-tiba ingat ayat yang mengatakan iri hati membusukkan tulang. Saya kok bisa ya? Iri hati membusukkan tulang artinya apa? Orang paling lemah di dunia ini adalah orang yang iri hati, yang selalu merasa tersaingi dan disaingi ya. Luar biasa, terima kasih ya. Luar biasa, saya kira tadi beliau akan terus suruh kita altar call ya. Tapi ingat ya, saya bisikin Ko Andre ya. Nanti lagu altar call-nya adalah Ojo dibandingke. Jadi ingat pesannya ya, The Danger of Envy, lagunya adalah Ojo dibandingke. Jangan banding-bandingke diri saudara dengan orang lain ya. Luar biasa, sangat diberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Surono dan Ibu yang sudah hadir. Bapak Pendeta Surono ini adalah saudara sepupunya dari Pak Andre, Pak Sani, dan keponaan daripada Mak Fung dan Kong Hendro, dan kakak laki-laki daripada Bapak Sekuang. Ya, jadi beliau ini memang benar pulang ke asal usulnya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau adalah provider, kami tidak pernah kekurangan apapun. Kami berdoa supaya firman-Mu ini mengubahkan kami secara radikal dari hati kami. Supaya kami tahu menghargai orang lain. Kami tidak pernah merasa disaingi oleh siapapun. Tidak berkompetisi seperti Saul ya Tuhan. Dan Haman Tuhan, supaya kami berbahagia Tuhan, mensyukuri semua yang kami terima. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami memberikan persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami bisa ada di sini kembali, berkumpul memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan di pagi ini ya Allah, lewat firman-Mu ya Tuhan yang begitu indah, Engkau menegur kami satu persatu Tuhan. Amin. Bahwa kami tetap hidup, harus tetap bersyukur dengan apa yang kami punya. Kami tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Begitu besar Tuhan, firman-Mu yang begitu besar yang kami terima di pagi ini Tuhan. Sukacita damai sejahtera yang kami dapat Tuhan lewat firman-Mu di pagi ini. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan firman Tuhan di pagi ini Tuhan. Bapak Pendeta Surono, Tuhan Yesus memberkati beliau, istri, anak-anak dan keluarganya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan dimanapun beliau berada Tuhan. Amin. Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ibadah di pagi ini Tuhan kami merasa penuh dengan sukacita karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak putus-putus dan tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, pulihkan bangsa ini Bapa. Engkau melihat apa yang terjadi dalam bangsa kami ini Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau berdaulat di atas segalanya. Amin. Memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh kabinetnya Tuhan. Biarlah mereka mau bekerja dengan takut akan Engkau. Engkau memberkati kota Klaten yang kami cintai ini pun juga Tuhan. Berkat-Mu melimpah-limpah atas kota ini ya Bapa. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam kota ini Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, sekolah, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau berikan berhasil. Berkati gereja kami ini Tuhan, pakai gereja kami ini menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah. Amin. Berkati hamba-Mu Ibu Sarah yang selalu setia melayani Engkau di sini, membawa jemaat-Mu untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Berkati beliau dimanapun beliau berada, kesehatan, kekuatan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati gereja kami, jemaat di tempat ini pun juga Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan Engkau sediakan itu bagi mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau angkat semua beban mereka. Dan Engkau berikan sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan semuanya kehidupan kami di sepanjang usbunya ke depan Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam studi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoa sebelum meninggalkan tempat ini.